Waalaikumsalam. Nggak bisa di unmute. Tolong di unmute, Rafifah. Tolong unmute. Oke, sip. Oke, stres ini. Terima kasih Rafifah. Apa tadi sobat teknologi semua? Serius amat ya. Padahal ini sobatnya ITTS semua. Terima kasih. Kita akan mulai aja ya. Jadi, nih sorry saya oke dulu bentar. Saya akan share screen. Jadi ceritanya ini kerjasama bukan sebenarnya bukan kerjasama sih. Ono lagi stres sih sebenarnya sebagai juri Satu Indonesia Award. Jadi ceritanya saya adalah juri di Satu Indonesia Award. Cuman kita stres karena susah sekali dapat eh, orang yang mengajukan diri untuk bidang teknologi. Mungkin saya cerita sedikit aja tentang Satu Indonesia Award ya. Ini mudah-mudahan udah kelihatan ya. Jadi Satu Indonesia Award adalah penghargaan yang diberikan untuk anak muda Indonesia yang usianya di bawah 35 tahun. Diulangi ya, 35 tahun. Jadi termasuk anak muda 35 tahun. Jadi sampai dengan 35 tahun bisa dapat award. Nah, yang jadi masalah terakhir-terakhir ini sedikit banget yang mengajukan di sisi teknologi. Jadi sebagian besar yang mengajukan di bidang apa sih namanya, pendidikan, kesehatan, terutama itu dua sih, sama yang lain lah. Tapi teknologi hanya ratusan yang mengajukan. Nah ini masalah besar. Padahal kalau lihat probabilitas, karena yang mengajukan sedikit, probabilitas untuk menangnya jadi tinggi sebetulnya. Jadi kemungkinan menang di pendidikan 1 banding hampir 10.000. Susah menangnya. Di teknologi 1 banding berapa ratus orang doang. Jadi kemungkinan menangnya tinggi. Oke, jadi ceritanya ini. Jadi webinar ini karena saya juri, kemudian saya biasanya sering diomelin, kenapa sih yang orang teknologi sedikit banget, makanya saya akan ngomong. Topik hari ini lebih ke arah IoT, cuman sebelum masuk ke IoT terlalu dalam, saya akan ceritakan sedikit tentang Satu Indonesia Award-nya ini ya. Jadi Anda bisa masuk ke website ini, astra.co.id, Satu-Indonesia-Award. Saya posting di chat www.astra.co.id/Satu-Indonesia-Awards. Awardsnya pakai S.
Oke, silakan masuk ke situ. Nah, untuk pendaftarannya, daftarnya di sini beda dia. Informasinya di ini www.astra.co.id/1-indonesia.awards. Sementara pendaftarannya di sini 1 Indonesia Awards nyambung semua, 1 Indonesia Awards nyambung semua .astra.co.id. Nanti bisa login pakai Google, nanti bisa masuk di sini. Ini kalau login ke 1 Indonesia Award di astra.co.id bentuknya kayak gini. Nah, kita bisa masukin daftarnya di sini nih. Ada tulisan daftarkan diri Anda sebagai peserta 1 Indonesia Award 2024, daftar di sini. Oke. Kita bisa daftar sebagai diri sendiri, bisa juga nanti mendaftarkan orang lain. Gitu ya. Nih kita bisa masukin nama lengkap dan sebagainya, nama lengkap, tanggal lahir, email dan sebagainya. Nanti di kegiatan penjelasan ini saya harus ngisi, buang waktu aja ntar kalau ngisi ya. Ini kalau ada nama lembaganya silakan. Apakah nanti perorangan atau kelompok silakan, bisa dua-duanya nggak masalah. Nah yang penting nanti di bagian ini nih ada penjelasan kegiatan. Di sini yang akan dinilai adalah kayak visinya lah kira-kira. Pertama kayak visi atau misi kayak gitu-gitu, kenapa kita melakukan kegiatan itu. Kedua tentang karyanya sendiri atau outputnya karya itu sendiri karena ini teknologi ya. Yang ketiga tentang outreach-nya, berapa jumlah orang yang dapat manfaat. Jadi akan beda nanti nilainya kalau yang dapat manfaat cuma 1 RT sama yang dapat manfaat 1 kecamatan atau 1 kelurahan akan beda banget. Apalagi kalau bisa 1 provinsi, itu jadi beda sekali gitu ya. Nah, terus yang terakhir yang akan dinilai terutama adalah sustainable-nya. Apakah apa yang kita lakukan ini bisa langgeng? Maksudnya dari sisi bisnis plan segala macam, apakah bisa langgeng? Kira-kira kayak gitu. Jadi nanti penjelasan itu yang penting, gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih lihat yang kira-kira terkait dengan IoT. Karena hari ini lebih ke arah IoT, saya akan masuk ke arah IoT di sini. Ada beberapa yang di bidang IoT. Oke, ini jadi kalau di astra.co.id/1 Indonesia Award, kalau kita turun ke bawah sini, ini juri-jurinya, ada juri-jurinya. Ini ada juri yang bisa bikin salah fokus 1. Yang ini ononya. Tapi yang paling keren ini Pak Emil Salim. Ini umurnya hampir 100 tahun loh ini Pak Emil Salim. Umurnya 90 sekian. Dahsyat. Dan kalau dia nanya sadis. Nanya sadis banget. Oke, saya akan kasih lihat beberapa yang dapat awardnya dan terkait dengan IoT. Saya akan turun ke 2019 kalau nggak salah. Oke, ini 2019. Oh salah. Oh kalau ini robot. Mas Hendro Julius Suryo Purwo ini robot. Oke, jadi dia kasih solusi kurikulum robot sih sebenarnya. Jadi ini dia campuran antara pendidikan sama teknologi. Cuman tolong nanti waktu masukin bilang, tolong ditulis di dokumennya, di formnya, bahwa ini adalah tentang teknologi. Supaya dimasukin ke teknologi. Kalau enggak nanti, jadi Mas Hendro ini sebenarnya bisa masuk ke pendidikan. Cuman dia tulis ke teknologi. Jadi bisa menang. Kalau pendidikan susah menangnya. Soalnya banyak banget saingannya, teknologi sedikit yang saingannya. Nah, Mas Hendro ini dia bikin kurikulum robot pakai Arduino dan sebagainya, jadi jelas banget. Dan ini diimplementasikan di Surabaya dan juga disebarkan se-Indonesia juga sih akhirnya. Jadi ini keren satu. Pendidikan robotika kira-kira kayak gitu. Kalau Anda kenal yang namanya Arduino, ya nyambung banget, tapi kira-kira yang diajarin mulai dari Arduino sih sebenarnya. Jadi bisa dilihat di wiki saya, onocenter ORID, onocenter.or.id/wiki, bisa lihat di Arduino. Oke. Jadi nanti programmingnya saya akan kasih lihat sedikit, tapi nggak bisa didemokan karena ini bentuknya online, agak susah saya demoinnya. Tapi nanti tutorial programmingnya segala macam bisa dilihat di sini nih. Nih ya. Cara bikin yang ngeblink tuh gimana. Nih Arduino-nya cuman kayak gini aja bentuknya, disambungin kayak gini. Nanti programmingnya sederhana banget sih. Oke. Mungkin Anda semua sebagian mungkin udah tahu yang ini ya. Jadi saya
saya kasih lihat sedikit aja buat yang nggak tahu. Programmingnya sangat sederhana aja. Kita perlu ngasih tahu bahwa pin 13 saya bikin jadi output, kemudian saya kasih sinyal tegangan 5 volt, delay 1. Bisa di Tinkercad. Kalau saya perasaan nggak nyambungin antara Tinkercad sama Arduino, kayaknya tanpa Arduino itu bisa pakai Tinkercad deh. Oh, oh, maksudnya sorry, 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 sorry. Salah baca. Demoin Arduino online bisa pakai Tinkercad. Oh, oke, 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 oke. Walkme juga bisa. Ini ada buat teman-teman yang nanti kalau ada waktu ya, saya akan coba demoin, tapi saya nggak akan berani. Ini waktunya sempit soalnya sampai jam 3. Jadi saya akan coba kasih yang global dulu. Jadi kalau teman-teman yang pengen nyoba, silahkan coba pakai Tinkercad atau Walkme. Gitu ya. Ini terima kasih buat Livio. Wah, Livio. Waduh, ini Livio nih calon ini. Sama Mas Yuda Bakhtiar Walkme, informasinya ya. Jadi ini buat yang ini bisa coba-coba seperti ini. Oke. Nah, coba balik lagi di sini. Nah, ini kalau ini dia Mas Hendro itu tadi robotika. Terus kita coba lihat yang lain. Iyalah, balik laginya ke sini lagi. Berarti saya ke atas aja bentar. Saya pengen ngasih lihat dulu ininya ya, contoh-contohnya ya. 2018. Nah, ini 2018. Ini bukan ini bukan ini lebih ke arah apa sih? Ini dari Baduy nih, Baduy Selatan nih. Jadi nggak pernah sekolah sih sebenarnya. Mas Narman ini tidak sekolah, tapi langsung bisa pakai teknologi buat jualan online lah, kira-kira kayak gitu ya. Coba, oke. Nah ini keren juga. I Gede Merta Yoga Pratama, dia bikin pelacak ikan berbasis navigasi. Ini nggak IoT banget, tapi teknologi kategorinya. Eh, kita bisa lihat karyanya di sini. Play Store, playgoogle.com, masuk ke bagian aplikasi, terus kita coba search. Ini karyanya Yoga langsung ya, Visgo. Ini karyanya Yoga Visgo. Jadi kalau kita lihat, ini bisa diinstal, kita bisa download, bisa install, tapi Yoga membatasi karyanya dia untuk Bali saja. Karena dia orang Bali, dia dibikin karyanya Bali. Tapi kira-kira cara berpikirnya gini, ini kalau kita, ini saya nggak akan install ya, saya ngasih lihat screenshotnya aja kira-kira. Nah, sorry, salah, balik lagi. Nah, ini di karyanya Yoga ini, dia memberi karyanya, aplikasinya dia memberikan informasi untuk nelayan di Bali. Kalau mereka melaut, dia ngasih tahu ikannya ada di mana hari ini, gitu kira-kira. Jadi ini gambarnya, ikannya ada di sebelah sini, nanti dia bisa jalan ke situ dapetin ikannya di situ. Nah, untuk dapetin karya ini, jadi yang namanya IoT, Internet of Things dan teman-temannya pada dasarnya adalah alat untuk melakukan mata-mata. IoT itu sensor, jadi kita bisa mata-mata. Cuman Yoga ini mata-matanya tidak pakai IoT, curang dia. Mata-matanya pakai data dari sini. NOAA adalah BMKG-nya Amerika kira-kira, ini makhluknya NOAA, BMKG-nya Amerika, National Oceanic and Atmospheric Administration, itu dari Amerika, dan mereka itu meluncurkan satelit NOAA satelit, ini NOAA satelit. Nah, dari satelit itu dia bisa dapetin NOAA sea surface temperature misalnya, jadi suhu laut di seluruh dunia bisa dapat. Dia juga bisa dapetin sea current, ini arus-arus laut seperti apa, dari pantauan satelitnya dia bisa lihat itu. Dari dua informasi itu minimal, jadi minimal dari suhu, dari arus, kita bisa prediksi ikan ada di mana. Soalnya kita tahu perilaku ikan misalnya ikan tuna, dia sukanya suhu berapa, kalau cari makan di yang arus yang mana, kayak gitu ya. Jadi arus itu kan akan bawa plankton dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu kira-kira ikan akan ada di mana dari informasi-informasi seperti itu. Jadi dari informasi
informasi tadi, Yoga akhirnya bikin aplikasi untuk menebak ikannya ada di mana, dan itu kira-kira tebakannya benar sih kira-kira. Ya ada error, cuman errornya nggak sampai ratusan kilometer gitu ya. Dengan cara itu, nelayan jadi tidak harus mengeluarkan banyak bensin untuk mencari ikan. Kan selama ini buat nyari ikan, nelayan harus keluar diesel, keluar bensin. Jadi bensinnya itu jadi bisa diirit, jadi dia bisa langsung dapat ke lokasi ikannya, dia bisa nangkep ikan, jadi bisa maksimal hasilnya. Kira-kira gitu. Ini Yoga gitu ya. Jadi tekniknya adalah dia pakai data mata-mata dari NOAA, terus dari arus dan sebagainya, kita bisa ngasih masukan buat nelayan. Bentuknya aplikasi. Di balik ini semua, kalau tahu yang namanya ini, di balik ini semua sebetulnya yang dilakukan, wah datang dari Grobogan, wis keren. Yang dilakukan oleh Yoga adalah melakukan prediksi dia. Jadi pakai machine learning, pakai artificial intelligence, dia melakukan prediksi dari data-data NOAA tadi, dia melakukan prediksi kira-kira ikan hari ini ada di mana. Dari data-data histori yang selama ini ada, kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Yoga. Gitu ya, beres. Ini satu. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ini Yoga. Oke, kita balik lagi. Coba kita lihat 2021. Sebenarnya ada yang lebih keren dari situ sih. 2017 coba. Ini 2017. Oh, bukan. Ini teknologinya VCO dia. Jadi 2017 VCO ini lebih ke arah teknologi chemical engineering kali ya. Jadi ini bikin virgin coconut oil sih. Mas Bambang Sardi ini dari Sulawesi bikin virgin coconut oil. Jadi tidak ada hubungan sama IoT, jadi nggak akan terlalu saya bahas hari ini. Saya akan coba cari yang berhubungan sama teknologi ya, IoT dan teman-temannya. 16 ya, coba. Kejauhan kali ya? Kejauhan ini. Nah, kalau Dewis Akbar ini dia bikin lab komputer mini pakai Raspberry Pi. Jadi kira-kira gitu. Jadi Dewis Akbar pakai Raspberry, ini bukan IoT tapi bisa dipakai buat IoT. Ini ada pertanyaan, apakah ITS menyediakan kuliah full online? Ya, menyediakan, bahkan menyediakan materinya sebelum Anda kuliah. Jadi kalau Anda mau ngerjain materinya sebelum kuliah juga boleh, bisa akses di opencourse.ittest.ac.id. Mumpung ditanya seperti ini, saya loncat dulu ke ITTS-nya ya. Di sini ini Anda bisa akses ke opencourse.ittest.ac.id. Di sini ada kuliah Internet of Things. Jadi materi yang kita bahas hari ini sebetulnya ada kuliahnya di Internet of Things yang ini juga, dan kita bisa baca materinya di sini sih sebenarnya. Coba saya buka di sini ya. Mudah-mudahan ini server lagi. Nah, di sini materi kuliah IoT kira-kira kayak gini, programming Arduino sederhana, digital programming, analog programming, komunikasinya seperti apa, terus program ini pakai ESP826, ESP. Ini apakah untuk mahasiswa atau umum? Buat seluruh bangsa Indonesia, jadi umum. Orang biasa juga boleh, nggak usah bayar kalau yang ini ya. Dan kalau Anda bisa untuk IoT masuk jurusan apa? Kalau secara resminya sih ke teknologi informasi sama sistem informasi. Dua itu mungkin bisa dapat. Tapi yang pastinya di teknologi informasi. Tapi yang lain juga tetap bisa ngambil sih sebagai pilihan gitu. Tapi yang resminya di teknologi informasi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, khusus buat IoT yang tidak saya ajarkan di IoT-nya sendiri adalah tentang mainan data science-nya, artificial intelligence. Jadi kan IoT kan sensor sih sebenarnya. IoT itu sensor. Cuman dari data sensor ini kita harus bisa melakukan prediksi ke depan. Kira-kira besok bakal hujan nggak sih? Nah, untuk bisa jawab besok bakal hujan nggak sih, itu makanya artificial intelligence. Jadi artificial intelligence sebenarnya bagian dari IoT, tapi dia kuliah lain. Itu kuliah data science, data engineering. Coba saya lihat ya. Ini dia. Ini data engineering ini kuliahnya. Tapi kalau di ITTS namanya dirubah sih.
di kuliah resminya dirubah namanya jadi Big Data sama Data Analysis. Tapi materinya nggak beda jauh sama ini, Data Engineering ini. Coba ada nggak di sini? Coba saya lihat Computer Network, Cloud. Ini dia. Ini yang kuliah yang di ITTS yang benernya yang ini. Big Data sama Data Analysis. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan prediksi ke depan dari data-data yang kita punya. Data ini tidak hanya buat data tidak harus IoT ya. Kalau udah Big Data sama Data Analysis, data tidak harus IoT. Data bisa aja misalnya data anggaran belanja pemerintah lah, bisa aja data tentang kemiskinan Republik Indonesia lah, itu masuk sini juga. Jadi tidak hanya IoT yang ininya. Oke, saya pernah coba nggak bisa masuk course-nya, nggak ada CS yang bisa. Oke, buat yang di Grobogan, tolong email saya karena CS-nya ono. Jadi kalau nggak bisa masuk ke course-nya, eh, ini nggak semua, sorry nih, saya harus clearin dulu. Tidak semua kuliah dibuka ya maksudnya, karena ada beberapa kuliah memang hanya bisa diakses oleh mahasiswa ITTS aja. Jadi yang kebuka, yang ada kata-kata open course-nya itu dibuka. Cuman kalau yang tidak ada kata-kata open course-nya, itu biasanya untuk mahasiswa ITTS. Isinya sama yang open course. Kenapa dibedain? Soalnya yang ITTS itu saya harus ngambil nilai. Jadi nilai mahasiswanya harus saya ambil dan harus saya masukin ke BAK, Biro Akademis. Kalau dikecampur sama orang yang bukan mahasiswa, nanti bingung saya. Oke, oke, saya balik ke materi lagi ya, nih ya. Oke, saya balik lagi ke materi, udah ditegor nih. Ini loncat-loncat, kasihan nih yang dengerin. Oke, ini tadi Dewis bukan IoT, dia lebih ke lab komputer mini pakai Raspberry Pi. Coba saya cari yang IoT. Balik deh. Naik ke atas lagi, coba. Saya bedain tahun. Saya pengen ngasih lihat si Netflix. Netflix itu tahun berapa ya? 2017. Tadi udah kayaknya nih ya, 2017. Bukan. 2018. Coba kita lihat. Oh iya dia. Ini dia, Noteflux. Ini Medi dan saya kasih lihat aja. Ini paling keren yang ini sih sebenarnya, asli ini yang ini keren banget. Noteflux. Oke. Noteflux nama perusahaannya adalah Visionaire.ai. Oke. Produknya Noteflux. Noteflux itu saya kasih lihat lagi. Nah, ini main IoT-nya beda dia. Kalau yang tadi kan IoT-nya makanya pakai ini ya, pakai, atau saya kasih lihat ada gambar-gambarnya nggak ya? Lihat gambarnya aja lah. Oh, ini ada gambar lah di sini. Ada gambarnya. Jadi ini kalau Noteflux sangat kental dengan AI, Artificial Intelligence. Untuk IoT-nya dia kamera. Jadi dia pakai kamera CCTV, dia ngambil gambar-gambar, ini kelihatan dia gambar CCTV. Kemudian dia bisa dapetin ini mobil apa, segala macam. Ini kelihatan ada yang warna hijau-hijau, mudah-mudahan kelihatan ya. Ada warna hijau-hijau ini. Ini informasi, misalnya ini mobil apa, kecepatannya berapa. Nah, itu kita programming untuk mengekstrak data fitur dari gambar-gambar tadi. Jadi kita programming untuk mengekstrak ini. Programmingnya bahasanya plugin ya, iyalah subroutine yang dipakai OpenCV. Terus dia dijalankan di software ini dan dia bisa narik ini semua. Nah, ini si Noteflux ini jadi IoT-nya udah lebih advance daripada yang biasa kita pakai Arduino. Dia makainya gambar yang dimainin sama dia. Nah, yang keren dari Noteflux ini adalah akibat dari situ dia mulai masuk ke dunia-dunia seperti smart city, smart smart kayak gitu ya. Biasanya Python ya biar AI bisa cepat ya. Rata-rata AI makanya Python. Ini OpenCV yang tadi saya sebut juga Python di belakangnya. Nah, dia masuknya ke Smart City. Coba saya kasih lihat dulu Smart City. Smart City itu apa? Bisa dilihat nih Smart City. Bisa saya gedein ya. Biar sorry ini saya geser aja. Ini saya geser ke sini. Saya turun ke bawah. Ini kebetulan Jakarta Smart City. Ini ada Jakarta Smart City ya.
Jadi cara kerja Smart City kira-kira IoT juga. Jadi dia ngambil data-data dari kota, kemudian dianalisa oleh si pemerintah kota. Kalau si Notflux contohnya, tadi dia bisa menganalisa lalu lintas contohnya di Notflux itu. Cuman yang saya pikir keren dari Notflux itu juga adalah, ini cerita aja ya, eh si Notflux itu dari kameranya dia ngakses ke kamera yang ada di DKI di kota Jakarta. Jadi Pemda DKI punya banyak kamera, terus ngasih izin Notflux buat akses, terus minta Notflux buat ngekstrak data-data dari kamera tadi. Salah satu data yang menarik yang dia ekstrak adalah dari kamera itu dia bisa ngelihat perkembangan warung tenda biru. Warung kan banyak pakai tenda tarpal warna biru. Nah, dan biasanya tenda-tenda itu berkembangnya malam hari. Malam-malam itu kan pada gelar tenda tuh, pedagang-pedagang. Terus kalau tengah malam atau mulai subuh mulai ditutup tuh tenda-tendanya. Nah, si Notflux monitoring itu. Dari monitoring itu kita bisa ngelihat perkembangan usaha UMKM, usaha rakyat kecil seperti apa. Dengan cara itu Pemda DKI jadi bisa monitor gitu. Jadi monitoring perkembang aktivitas ekonomi rakyat itu pakai pakai IoT tadi, tapi IoT-nya dia makanya IoT video ya. Itu Smart City-nya DKI salah satunya itu. Kemudian DKI juga gila juga orangnya. Kacau nih DKI ini gila banget. Jadi yang dilakukan sama DKI, salah satu yang keren yang saya suka dengan DKI adalah dia itu punya banyak alat-alat berat. Jadi alat-alat berat, ya berat kayak beko dan teman-temannya lah. Ini saya sambil monitoring, chatnya kegedean. Oke. Alat berat beko dan teman-temannya, coba kita lihat gambarnya. Nah, bentuk alat-alat berat ini. Dan Pemda DKI punya alat-alat seperti ini. Mereka nggak semuanya nyewa, sebagian milik Pemda DKI. Nah, alat-alat ini harus dimonitor. Kalau monitornya oleh orang, capek orangnya. Harus muter ke satu kota DKI, kan pening kepala. Jadi Pemda DKI masang peralatan sensor di alat-alat ini. Terus dimasukin ke kayak comment centernya Pemda DKI dan dia bisa tahu banget alat ini ada di mana, lagi kerja ngapain, dia bisa lihat. Yang seru dari alat-alat ini sebenarnya bukan masalah kerja di mananya sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang si operator alat berat ini kadang-kadang curang. Jadi dia beli bensin, udah gitu bensinnya dibocorin sama sama operatornya. Jadi dengan sensor tadi dia bisa tahu bocornya di mana. Itu Pemda DKI itu contohnya. IoT-nya pakai alat-alat seperti ini. Contoh lain dari Pemda DKI yang ya saya banyak agak bisa ngomong sedikit tentang DKI ya karena saya tinggal di Jakarta, gampang ngobrol sama mereka. Nah, yang lain dari Pemda DKI yang asik juga adalah cara menghemat listriknya DKI. Jadi salah satu biaya listrik yang besar di sebuah kota adalah lampu biasanya. Apakah itu lampu gedung, terutama yang lampu jalan. Jalan tuh paling boros, ngabisin listriknya dahsyat tuh jalan. Nah, supaya bisa dikontrol listriknya, caranya semua lampunya dikontrol dari pusat pakai IoT. Jadi nyala matinya pakai IoT. Nah, cuman yang seru kalau kita pakai AI digabungin dengan lampu tadi, ya kita bisa yang nyala matinya nanti AI. Bisa aja misalnya ini kondisinya mendung nih, lampunya dinyalain supaya nggak ada kecelakaan gitu. Jadi tidak pakai jam. Biasanya kan lampu dinyalain jam 6 sore, mati jam 6 pagi gitu. Itu pakai saklar aja, pakai timer jam 6. Cuman kalau kita AI mulai dimasukin ke dalam program nyala matinya itu supaya tidak ada kecelakaan di daerah mana, dipasangin AI supaya kalau ada cuaca mendung dan sebagainya, lampunya nyala sendiri. Kira-kira kayak gitu. Jadi AI akan digabungkan dengan IoT untuk hal-hal seperti itu. Dan itu dipakai beneran sama Pemda DKI. Jujur kemarin kalau lagi ngobrol sama teman-teman di Pemda DKI, mereka menghemat listrik dari lampu itu gara-gara dipakein IoT dan teman-temannya tadi. Dia bisa hemat sampai berapa miliar per bulan. Jadi duitnya yang dihemat miliar. Bukan ratusan ribu, kagak. Dia menghemat miliar gitu ya. Nah,
balik lagi ke sini, jadi itu udah smart city. Ini contohnya Noteflux. Ini keren, salah satu yang paling keren, yang teknologi yang paling keren. Kalau bisa Anda bisa sampai level-level seperti ini sih, sampai seperti Noteflux seperti ini. Nah, yang baru-baru, yang terakhir-terakhir yang keren juga adalah ini. Coba kita lihat nih. Oh, kalau ini mah keren banget. Nah, kalau ini insya Allah 2 minggu lagi ya. Bikin nanti yang bisa mesen token listrik selain terus auto masukin ke meteran. Iya, itu ide bagus sih sebenarnya. Asli bagus. Cuman hati-hati kalau di-hack itu aja. Hackernya suka brengsek kadang-kadang. Pengen token gratis soalnya hackernya. Nah, Reza Permadi bukan IoT, dia lebih aplikasi untuk desa wisata. Insya Allah 2 minggu lagi akan ikutan di Zoom ini. Jadi Reza akan ikut 2 minggu lagi. Cuman sebelum Reza itu ada, bentar. Iyalah, salah saya. Oke, harus ke atas rupanya. Oke, 2023, 2022. Oke. 2022 sama 2021 kalau nggak salah itu hampir sama, tapi beda. Nah ini Mas Paundra Nur Baskoro, dia pembudidaya udang ramah lingkungan berbasis teknologi. Teknologinya AI banget ini. Ini AI. Kenapa sampai harus pakai AI untuk petani udang? Karena kalau udangnya mati ruginya miliar. Jadi ada yang mau bantuin tuh. Ini buat Mas Ari Aulia ya. Jadi gini. Ini buat Anda semua juga sih. Kalau Anda memang kerja di factory, di kantor, mainnya CNC, AI-nya lebih ke arah CNC. CNC itu apa sih? Komputer. Pokoknya mesin-mesin yang di pabrik yang dikontrol komputer lah. Lupa singkatannya apa ya? Cuman ngerti aja itu kayak robot yang di pabrik-pabrik. Nah, buat Anda-Anda yang kerja di pabrik dan sebagainya, jadi Anda semua masih tetap bisa buat masukin ke ini ya, Satu Indonesia Award kalau Anda umurnya di bawah 35 tahun dan Anda punya inovasi teknologinya. Bukan hanya pakai teknologi pabrik itu ya. Jadi misalnya kita berinovasi dari pabriknya, terus kita inovasi teknologi lagi dan kita bisa masukin ke sini, gitu. Jadi karya kita, karyanya tidak harus dari pabriknya, bisa aja karya kita sebagai satu tim, bukan perorangan maksudnya. Jadi tidak harus sendirian, bisa satu tim, gitu ya. Nah, jadi pabrik oke juga. Nah, ini yang Mas Paundra ini AI-nya dia IoT buat udang. Satu lagi ada lagi yang buat AI lah, salah. Oke, saya back lagi ke atas. Ini tahun 2021 kalau nggak salah. 1 tahun sebelumnya nih. Nah, ini lobster. Yang satu udang, satu lobster. Dua-duanya AI. Jadi ini berbasis IoT, dua-duanya AI, satu udang, satu lobster, sama-sama AI-nya. Tapi logikanya saya kasih lihat teman-teman. Jadi udang sama lobster itu emang santapan AI banget ternyata. Saya baru tahu. Jadi banyak banget yang order buat IoT buat ini ya. Saya masukin udang aja lah sini, udang. Jadi di sini udah ada, ini tambak udang. Kalau ini yang bikin namanya Mbak Erni sama Andri Johandri. Ini orang-orang, Andri itu cukup dahsyat juga orangnya dan dia mainnya security-nya dahsyat juga. Nah ini contohnya AI buat tambak udang. Sensor-sensornya dipasang pakai ini pipa pralon ini disambungin ke kotaknya. Ini kotaknya operasional, ini IoT banget kelihatan. Ya ini ada LCD-nya. Ini fotonya malam-malam ya. Ini juga. Nah, jadi mereka orang-orang udang sama lobster itu pakai AI banget karena kalau sampai udangnya mati, lobsternya mati, mereka akan kerugiannya miliar. Daripada mereka rugi miliar, mereka akan invest di peralatan IoT ini buat kontrol tambak udang tadi. Jadi kontrol tambak, sensor yang dipakai adalah sensor misalnya pH, sensor suhu,
sensor arus, sensor apalah yang urusan sama air-air tadi ya. Jadi dari sensor-sensor itu dia bisa tahu kondisi apa tambaknya seperti apa. Dia berusaha dari sensor itu akan berusaha supaya tambaknya sestabil mungkin kondisinya. Dengan cara itu dia bisa menjamin udangnya nggak mati. Kira-kira kayak gitu. IoT sama peralatan kontrol seperti PLC, SCADA, dan lainnya bedanya apa? Jadi PLC sama SCADA, ini jujur saya juga mainan PLC sama SCADA pada waktu saya masih mahasiswa dulu. Kalau saya lihat, eh, IoT ada kata-kata internetnya, Internet of Things. Jadi sensornya itu sebenarnya PLC SCADA sama. Jadi PLC sama SCADA sama aja dari sisi sensornya sama. Bedanya dengan PLC SCADA, saluran komunikasinya pakai internet itu aja. Karena kita semua udah pakai internet sekarang udah pada pakai internet, jadi saluran komunikasinya pakai internet. Kalau PLC SCADA kan saluran komunikasinya kayak kita bikin jaringan komunikasi sendiri. Jadi sebenarnya sama, intinya sama. Cuman karena teknologi sekarang sudah orang makin pinter lah hari ini, orang banyak pakai artificial intelligence, si IoT ini banyak sekali AI-nya di dalamnya. Jadi kita pakai AI juga. Kalau IoT PLC sama SCADA itu kan banyaknya pakai kayak lebih manual lah ya, nggak pakai AI. Kalau sekarang mungkin udah pakai AI juga. Jadi jujur saya itu dulu kerja prakteknya di PLN Gandul. Jadi saya ngerti PLC. Kerja prakteknya PLC emang. Jadi tahulah PLC seperti apa gitu. Fisheries tandanya triliun ya. Iya bener, asli. Sensor salinitas. Oh iya itu namanya sensor salinitas. Ya itu. Pokoknya sensornya bukan sensor murahan, yang dipakai juga sensor mahal. Gila itu orang-orang itu. Oke. Kalau istilahnya orang ini ada komentar dari Mas Ismarwanto ya. IoT bisa di mana aja, PLC SCADA lebih satu ekosistem. Kalau istilahnya orang-orang IoT itu orang internet ya. Jadi PLC SCADA lebih ke intranet. Kalau IoT internet. Nah, cuman kita punya masalah sebenarnya. Dengan adanya internet itu, terutama jaringan yang besar, masalahnya ke security. Jadi kalau tidak dienkripsi datanya, kita masalah nih. Hacker bisa masuk dan bisa ngerubah data. Jadi itu masalah besar di IoT itu. Karena datanya kalau terbuka masalah. Cuman kalau kita mau encrypt, kita punya masalah juga nge-encrypt. Karena kita makanya Arduino dan teman-temannya. Arduino dan teman-temannya prosesornya kecil banget. Kalau harus dipakai prosesornya buat nge-encrypt juga, kasihan. Itu jadi masalah lagi. Jadi serba salah sih. Akhirnya kita jadi IoT-nya kadang-kadang dipakainya di intranet aja, lokal IoT. Kemudian untuk jarak jauhnya kita pakai komputer yang agak besar, boleh Raspberry Pi atau teman-teman yang agak besar, kemudian disambungin lewat internet dengan kondisi datanya dienkripsi. Jadi kira-kira mainnya kayak gitu sih, campur-campur sih. Kalau enggak, waduh berat banget. Ini ada pertanyaan dari Kilmi Firdaus Ramadan. Mohon maaf kalau menyimpang OOT. Izin tanya tentang token listrik itu cara kerjanya bagaimana? Apakah dia pakai semacam server? Cara berhubungan dengan servernya seperti apa? Apakah melalui internet seperti PLN, Iconet segala macam? Oke, ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus token listrik itu. Cuman jujurnya saya juga nggak tahu sebenarnya. Cuman ini insting ya, tolong saya dikoreksi, saya bisa salah. Ini insting saya. Di dunia ini urusan ini ya, urusan autentikasi terutama. Ada yang namanya one time password. Jadi one time OTP itu one time password itu biasanya dilakukan, tapi ini lewat jaringan juga. Nah itu soalnya si siapa? Si token listrik itu nggak pakai jaringan itu. Jadi jujur saya juga lagi bingung itu. Caranya gimana saya nggak tahu. Kalau ada yang tahu boleh. Saya pikir tadinya one time password. Cuman one time password itu contohnya adalah token yang dipakai oleh BCA, bank yang online itu kan dia pakai one time password. Jadi kalau yang token listrik saya nggak tahu, seriusnya saya nggak tahu gimana caranya. Soalnya nggak ada sambungan jaringan di meteran listrik itu, nggak ada sambungan jaringan. Nggak bisa
Jadi listrik yang yang PLC itu biasanya dia punya masalah kalau lewatin trafo. Jadi token listrik saya nggak tahu dia makainya. Iya sih dari Bandung, teman saya juga sih sebenarnya. Cuman saya nggak pernah nanya, rada nggak enak buat nanya soalnya. Jadi Pak Kastam salah satunya teman saya Pak Kastam, Kastam Astami, dia yang bikin. Nggak tahu. Jadi ini ada komentar dari Mas Bejo. Mirip aplikasi serial number cracker kali ya. Ini saya nggak tahu. Iya kali, tapi saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab nih. Token listrik saya nyerah. Padahal kenal sama orangnya, cuman saya nggak enak buat nanyanya aja sih. Jadi kalau udah masalah security saya suka nggak enak. Yang baru ini ada komentar lagi dari Mas Christian Lumanto, yang sekarang pakai LoRa. Bisa jadi LoRa itu pada frekuensi yang dipakai 900 ya, 915 MHz. Kemarin pada berantem, sebetulnya 915 MHz itu dipakai Excel. Jadi pada berantem tuh urusannya. Kemarin akhirnya Kominfo kayaknya membebaskan channel yang LoRa-nya gitu, kayaknya gitu ya. LoRa pakai 3 frekuensi ya, oke. Ya, ada 3 frekuensi sih. Cuman salah satunya 915. 915 bermasalah tuh. Oke. Nah, cuman token listrik yang saya pakai di rumah kayaknya nggak ada pemancarnya sih. Jadi saya kayaknya itu lepas. Atau kita coba cari pakai BART ya. Kita sama-sama belajar ya di sini. Saya juga nggak tahu soalnya. Ono juga kadang-kadang nggak tahu karena nggak tega nanya. Teknologi yang digunakan oleh token listrik PLN. Teknologinya apa yang dipakai gitu ya? Apa kata Bart gitu? Nggak ada komunikasinya apa? Ya ini mah kagak ada, nggak ngejawab ini mah. Ini mah kagak ngejawab ini mah. Ah rese. Teknologi autentikasi. Coba. Autentikasi dan komunikasi. Oke. NFC. Enggak. Dia nggak pakai NFC kok. RFID kagak, QR code kagak, GPRS kagak dipakai, ini juga nggak dipakai. Di dalamnya ada Arduino. Jadi waktu Pak Kastam teman saya bikin, dia bilang dalamnya Arduino. Tapi dalamnya komunikasinya gimana nggak tahu, teknologinya gimana buat autentikasi ini, meteran yang nomor berapa segala macam kagak tahu saya. Jadi ini jadi nggak kebuka. Nggak tahu. Jadi nggak ada. Ini nggak mungkin, ini NFC, RFID, QR code nggak dipakai itu mah. Nggak. Jadi nggak bisa jawab saya. Saya juga segen nanya kok. Kalau udah ya ini salah etika orang-orang security ya. Jadi kita biasanya suka nggak nanya sih teknologinya apa sih detailnya, kecuali memang kita dapat proyek beneran buat bikin, nah baru kita nanya. Tapi kalau cuman pengen tahu, saya biasanya mendingan saya nggak tahu. Soalnya kalau tahu jadi berabe gitu. Gitu ya. Oke. Jadi kira-kira itu. Nah, nih kira-kira kayak gini. Ini udah beres ya urusan. Jadi IoT-nya kira-kira kayak gitu. Nah, dari IoT ini perkembangannya tadi ada smart city, perkembangan yang lain juga. Ini buat masukan buat Anda-anda. Tadi smart city udah dibahas seperti apa. Salah satu yang menarik juga adalah smart farming. Kira-kira logika berpikirnya kayak ini juga sih. Kayak apa sih namanya? Kayak smart city sama dengan kayak ini juga lah. Yang smart kayak gitu ya. Jadi smart farming itu intinya adalah bagaimana caranya kita bisa bercocok tanam padi atau apa aja terserah. Tapi hasilnya sama semua, satu kebun sama semua. Jadi misalnya kita tanam cabai, cabainya sama semua. Kita tanam apa, sama semua. Supaya sama caranya semuanya harus presisi. Kadang-kadang kata-kata smart farming diganti juga jadi precision farming.
Oke. Jadi sama semua sih. Jadi intinya si smart farming sama precision farming itu berusaha menghasilkan hasil pertanian yang sama persis semuanya. Jadi kalau biji beras ya. Kalau besarnya panjangnya sekian mili semua sama. Nah, yang lebih parah lagi adalah kalau udah smart farmingnya untuk dipakainya di peternakan. Misalnya peternak ayam. Kalau ayamnya gedenya beda-beda satu sama lain, jualnya susah itu. Satu ekor satu kilo berapa ekor atau satu ekor berapa kilo gitu ya. Maunya kalau satu ekor ayam beratnya 1 kilo semua persis kalau bisa. Kalau bisa deviasi naik turunnya dikit-dikit, jangan sama persis. Konsekuensinya untuk supaya bisa sama persis, kita harus ngasih makannya sama persis. Terus semua resep ingredient apa bahasa Indonesianya ya, resepnya harus sama persis semuanya. Kalau enggak jadi kacau gitu. Jadi ini hits banget di dunia peternakan, perikanan, di dunia pertanian. Ini jadi dahsyat banget karena kita pengen menghasilkan hasil yang sama persis gitu. Nah, teknologi yang smart farming kayak gini juga ada lagi dikembangin sama yang vertical farming. Wah, seru ini. Ini vertical, ada gambarnya nggak ya? Nah, ini vertical farming. Dan ini berkembang banget di Indonesia, mungkin belum banget ya, tapi ini perkembangannya dahsyat ini sebenarnya. Ini dikembangkan sama teman-teman di hotel terutama, karena hotel punya masalah juga. Mereka kalau harus apa-apa beli ke pasar, masalah dia. Cuman dia nggak punya lahan buat bikin pertanian. Jadi pertaniannya vertikal kayak gini, dan ini semua dikontrol komputer. Airnya dikontrol komputer, suhunya dikontrol komputer, semuanya dikontrol komputer, cahaya dikontrol komputer, supaya semuanya persis sama dan hasilnya bagus. Dan ini nanti jadi supply ke hotelnya lagi. Itu buat makanan orang di hotel, makanya kayak gini. Ini bukan berkhayal ya. Ini mulai terjadi di Indonesia, jangan khawatir. Jadi yang saya omongin beneran, nggak bohongan. Kebetulan orangnya kaprodi kita di ITTS. Jadi saya tahu banget ceritanya. Jadi dia salah satu yang mainan seperti ini, kliennya hotel kayak gitu-gitu ya. Dia mainnya hidroponik sih. Ini ada aquaponik lah namanya, boleh. Ini bisa hidroponik, biasa aquaponik, dan dia mainnya vertikal seperti ini. Wah, Mas Adi Fitrianto ya, pengganti tombol input token, ganti frekuensi sound. Oke. Ada aturan berat pakan berbanding dengan biomas. Sudah saya bikin budidaya ikan nila. Oh, bisa ya, bener ya. Oh, bisa ya. Nah, buat Anda yang sudah buat, ini buat Anda yang udah buat nih ya, bisa mengajukan ke Satu Indonesia Award. Serius. Cuma nanti poinnya gini yang perlu digarisbawahi. Tolong Mas Fakhrizal, serius ya ternyata. Iya. Nah, karena ini ada yang udah bikin, tolong cuman gini ya, supaya Anda bisa menang. Ini saya juri, tapi juri curang nih. Ngasih tahu rahasia supaya menang. Jadi yang dinilai pertama adalah seberapa besar manfaatnya. Atau siapa yang udah dapat manfaat. Manfaat bisa dari sisi apakah sudah ada orang yang make, apakah jumlah pegawainya banyak. Jadi kalau pegawai kan manfaat buat rakyat sekitar ya. Terus kalau pemakai, kliennya ada banyak. Kalau kliennya sudah se-Indonesia, wah seneng banget sih. Hotel mana ya. Kemarin dia nyebut, cuman saya lupa. Pokoknya hotel chain sih, bukan satu hotel dia. Hotel chain. Jadi hotel yang banyak hotel gitu yang pakai. Cuman namanya lupa. Terbatas umur. Oh ya, kalau udah di atas 35 tahun nggak bisa ikut, Pak. Minta maaf. Ini buat 35 tahun ke bawah. Jadi minta maaf yang umurnya di atas, tolong dikasih ilmunya ke yang bawah supaya yang bawah bisa dapat award. Jadi buat Mas Fakhrizal, mudah-mudahan umurnya belum 35 ya. Kalau belum 35 keren, bisa dapat nih soalnya. Kalau udah kayak gitu saya udah ngelihatnya udah keren banget itu. Weh, masih 23. Wih. Udah, hajar bleh.
Waduh, jadi tolong ini buat ini ya, buat inilah kepean, bocoran lah. Jadi kita akan nilai berapa yang dapat manfaat. Kalau yang dapat manfaatnya banyak, probabilitas buat menangnya tinggi. Terus yang lain lagi adalah manfaat tuh klien ya, jadi si klien. Yang lain lagi adalah pegawai. Kalau kita bermanfaat buat sekeliling kita, buat orang di tetangga kita, kampung kita, berapa banyak orang di kampung kita yang terlibat, dapat manfaat dari dapat gaji apa segala macam, itu akan nilainya jadi plus banget. Jumlah klien plus banget. Nanti perputaran uang biasanya ini jujur ada beberapa orang juri memang bisnismen juga sih. Jadi kalau udah ngeliat kayak gini nanti mereka akan terjun kerjasama dong sama kita. Ada juri, tapi bukan saya. Kalau saya lebih ke ilmuwan sih. Kalau bisnis saya kerjanya rugi melulu soalnya. Apa-apa saya kasih gratis jadi susah. Nah itu tadi. Nah terus yang lain lagi adalah masalah sustainable. Cara menilainya sustainable adalah Anda harus bisa bercerita kira-kira ke depan ini akan langgeng nggak nih produk ini. Cara bilang langgengnya adalah gini, ini produk ini misalnya sudah dijual, sudah laku, udah laku berapa per tahun, untungnya berapa. Nah, dari keuntungan laku duit perputaran uang, kita bisa yakin bahwa ini langgeng. Jadi sustainable di sekitar situ ya sustainable-nya. Gitu. Jadi siapa tadi? Mas Ardi ya, Fakhrizal Dio, masih 23 tahun, keren banget. Tolong kalau bisa diajukan. Teman-teman yang lain juga kalau bisa ngajuin. Ini kebetulan ada yang udah keren banget, cuman nanti saya harus ngerem nanti jadi jurinya. Wah ini udah pernah ikutan. Gak apa-apa lah. BP listrik mahal. Oh, nah, buat mainan listrik juga kita jadi bisa gabungin sama solar cell dan teman-temannya, gitu. Jadi nanti hitung solar cell. Bahkan kalau kita bisa ngembangin teknik solar cell kan ada masalah ini ya. Kalau di solar cell, salah satu masalah yang besarnya adalah ngecharge aki. Supaya aki itu awet, nggak boleh di-charge terus-terusan. Jadi kalau akinya udah penuh harusnya charge-nya mati sendiri. Nah itu pakai switch-nya elektronik. Nah itu main IoT juga, bisa dimainin IoT juga kalau dimainin gitu ya. Nah oke, pakai BMS ya. Jadi kira-kira kayak gitu gambaran gede-gedenya ya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran bahwa dari IoT kita bisa gabungan dengan AI. IoT gabung AI aja secara teknologi bisa menang satu Indonesia Award juga, soalnya jarang yang nguasain seperti itu. Kebanyakan IoT cuman pakai tabel, jam sekian mati, jam sekian nyala. IoT yang banyak pakai tabel. Kalau itu bergabung dengan AI, itu jadi keren banget. Yang pakai IoT AI itu biasanya BMKG. Waktu nyoba IT Test Course ada guest account ya? Iya sih, harusnya ada. Cuman saya lupa passwordnya apa. Kalau nggak salah tamu. Kalau nggak salah. Cuman suka lupa saya. Oke, terus nanti jadi yang tadi IoT dan AI bisa diajukan buat award. Terus kalau bisa masuk ke level smart city lebih keren lagi. Apalagi kalau kita bisa menganalisa data-data buat smart city. Smart city tidak hanya IoT juga sih sebenarnya. Smart city juga bisa urusan pembayaran. Karena kebanyakan smart city di Indonesia banyaknya urusan sama bayar. Misalnya bayar parkir lah, misalnya bayar sampah lah, misalnya bayar apalah, rumah sakit lah. Jadi pembayaran juga bisa masuk, tapi ini bukan IoT lah, lebih ke AI ya. AI yang dimainkan bukan IoT-nya. Tapi itu bisa diajukan buat award tadi juga. Nah, yang keren banget adalah yang smart farming, precision farming, vertical farming, itu yang keren-keren juga, gitu ya. Jadi dunia-dunia ini keren, masih jarang banget yang mengajukan dan mudah-mudahan ini saya udah ngelihat satu nih, mudah-mudahan bisa diajukan, mudah-mudahan nanti kita bisa punya orang-orang yang bagus-bagus di dunia seperti ini. Oke, ini udah hampir jam 3. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi silahkan, saya tunggu. Ini materinya saya cukupkan. Ini kalau udah kagok tinggal 5 menit, 4 menit mah kagok. Ngomong mah susah.
Tapi kalau ada apa-apa silakan email saya ono@indo. Ini saya tulis ya, .id atau pakai Twitter juga boleh @onowepurbo. Silakan hubungin saya di Twitter, email. Kalau ada apa-apa, kuliahnya ada di Open Course itts.ac.id. Ini ada pertanyaan untuk ngajuin award untuk IoT ya, harus sudah implementasi di masyarakat atau lingkungan atau enggak. Nah, eh ceritanya gini, ini masalah kriteria penilaian juri. Masalahnya yang akan dinilai juri ada lima hal yang akan dinilai. Satu, masalah visi, misi, kenapa sih Anda ngerjain teknologi ini. Kalau itu gampang, nggak usah diimplementasi, nggak apa-apa. Yang kedua, masalah tingkat kesulitan. Susah nggak sih teknologi ini? Misalnya tadi nih, ada smart farming atau vertical farming segala macam. Di Indonesia masih sedikit banget yang nguasain ilmu tadi, jadi susah. Terus juga pemerintah tidak terlalu pro sama Anda-Anda yang melakukan seperti ini. Karena dipajekin lah, nanti ada tukang palak datang lah, apa segala macam, jadi susah. Jadi kalau semakin susah, semakin tinggi nilai dari jurinya. Jadi visinya kalau bagus, nilai tinggi. Tingkat kesulitan kalau susah, nilainya akan tinggi. Udah gitu, output tuh teknologinya itu sendiri, si outputnya. Jadi teknologi itu seperti apa, susah nggak sih? Nah, biasanya juri-juri lain akan ngelirik Ono nih bagian output. Parah nih juri yang ini, soalnya juri yang lain bukan orang teknologi kan, kayak Pak Emil Salim orang lingkungan hidup, Bu Nila Muluk orang kedokteran. Jadi yang juri lain suka ngelirik Ono, no gimana nih gitu. Jadi output biasanya Ono yang jadi referensi. Tapi saya biasanya cara referensi saya cari googling aja sih. Jadi ulang ya, visi, tingkat kesulitan, output. Setelah output akan dilihat outreach. Ini yang masalah. Outreach yang akan dinilai adalah seberapa besar manfaat buat klien, berapa jumlah klien kita, atau berapa jumlah karyawan kita. Dua itu yang akan dinilai. Ini yang bikin masalah. Kalau kita hanya levelnya laboratorium, lab, percobaan aja di lab belum pernah diimplementasi, itu jadi masalah di outreach-nya ntar. Nilainya bisa jatuh banget. Kecuali teknologi kita canggih banget. Misalnya kita sendirian bikin roket buat ngeluncurin satelit ke ruang angkasa sendirian. Nggak usah diimplementasi di mana-mana, kita sendirian ngeluncurin. Ya itu udah canggih banget, bisa menang juga sih. Cuman kalau teknologinya pas-pasan, kita nggak implementasi jadi berabe nih urusannya gitu. Yang terakhir tadi sustainable. Sustainable cara nilainya adalah apakah teknologi tadi bisa langgeng. Cara meyakinkan juri bahwa itu langgeng adalah dia sudah dijual, sudah ada orang yang make, ada duit yang mengalir. Nah itu langgeng kira-kira. Oke, mau copy internet offline? Ya, boleh. Ntar saya kirim URL-nya sih. Ini cerita lain lagi ya, silahkan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini udah keren nih, Mas Heri, keren. Terima kasih. Eh, Tergantung SMK-nya sih. Bisa biasa tiga-tiganya hampir sama sih sebenarnya, teman. Banyak orang yang masuk teknologi informasi, ke teknologi banyaknya ke situ. Jadi teknologi informasi lebih, ini sorry minta maaf agak OT ya. Teknologi informasi lebih ke arah apa sih namanya, teknologi. Kalau sistem informasi ke konsep yang besarnya. Kalau informatika lebih ke arah multimedia sih sebenarnya gitu. Oke. Oke, ini udah jam 3, waktu sudah habis barangkali ya. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa silakan. Nah, ini absen sudah diposting sama Rafifah. Silakan diklik aja tuh s.id/ITTS certificate. Tolong diklik supaya bisa dapat sertifikat. Oke. Terima kasih banyak atas perhatiannya, partisipasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Rafifah.